Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah yang saya hormati pengarang buku ini yang utama ini, Mas Gampang. Saya Mas Gampang. Jadi kan saya gadang putra sakmono. Puji sendiri. Mas Gampang. Pembanding Mas Heri Abdi Gusti, Mas Agus Sigro, ya. Yang undang saya ini Mas Aryoko, saya hormati juga, ya. Tak ketinggalan, ini yang mulai suka dengan kesenian. Ya. Mungkin dikira kesenian itu enggak urusan dunia, ternyata urusan dunia. Mas Teguh Hayaru, oke, akan dihormati. Di sini ada tamu dari Jombang, Mas Eros, ya. Yang baru datang, Mas Litono, ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Mas Sis dan teman-teman semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya anak-anak kita dari teater AU. Ya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya Fauzi Zamzam. Jadi nama saya Fauzi karena saya punya Zamzam, sehingga saya tambahi Fauzi Zamzam sehingga bisa berproduksi. Saya penyiar dulu, pernah jadi penyiar di Mawapati FM. Jadinya saya kalau suara saya agak enak. Ya, saya akan rahat. Ya, mengamati buku yang akan kita bedah ini, Bapak Ibu sekalian serta Mama sekalian, sangat menggelitik ya. Judulnya Mabur Soko Swargo. Biasanya kalau mabur itu pasti di tempatnya yang tinggi, ya, tempatnya tinggi. Kita mabur nang dinas atau swargo. Kalau nggak salah, swargo itu adalah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan. Kalau mabur dari swargo ini mau kemana lagi? Mungkin ada kenikmatan 2 atau kenikmatan 3. Dan mungkin Mas Gampang juga tahu, swargo pun itu tingkat-tingkat. Termasuk kenikmatan itu juga tingkat-tingkat. Jadi kenikmatan dunia ini juga tingkat-tingkat. Kalau kenikmatan dunia Mas Teguh ini sudah ke berapa ini tingkatannya ini Mas Teguh? Ya, ini yang satu judul buku ini sangat politik gitu, karena mabur itu tempatnya di atas, kenikmatan itu juga biasanya tempatnya di atas, ya. Ini metu saka swarga. Jadi lari dari kenikmatan. Ini yang saya amati dari judul ini. Bapak Ibu, anak-anak AU ya. Ini yang putri ini siapa ini? Yang putri ini? Katanya Mas Litono tadi katanya anak kembar, bener? Oh enggak ya? Oh enggak. Oh gitu. Ini teknis saja supaya memperhatikan kita Mas. Supaya memperhatikan kita. Ya, moga aja terus berlanjut sampai yang menggeluti dunia kesenian, khususnya teater ataupun sastra. Kalau terus berlanjut sampai akan seperti Mas Agus, akan seperti Mas Gampang, dan seperti Mas Abdi. Ya, kalau saya bukan di bidang sastra, saya suka baca puisi. Jadi baca bukan menciptakan. Ya. Oh, penyair itu kan sama saya. Jadi kalau ingin berguru baca puisi ke saya. Soalnya saya itu pernah jadi juara Jawa Tengah, pernah baca puisi. Jawa Timur pun juga pernah. Ya. Kalau Jawa Timur saksinya Mas Sis di Mas Sis. Soalnya yang ngajak saya diajak Mas Sis untuk ikut lomba di Jawa Timur, juara piro ya, juara 5 juara apa. Tapi lumayan.
Gimana? Kalau di Jawa Tengah saya juara 2, jadi insya Allah kalau menyangkut baca puisi, wah, terbukti lah. Terbukti. Kata teman saya, orang itu kalau sudah dapat penghargaan, ya sudah dihargai, sudah terbukti dapat penghargaan dari siapapun, itu baru akan bisa dijadikan narasumber. Jadi Mas Gampang ini sudah dapat penghargaan dari mana tadi disampaikan Pak Uni. Nah, ini sudah bisa dijadikan sumber. Kemarin baru saja saya bahas Mas Agus. Jadi Mas Agus ini juga sering dapat penghargaan, pengelola teater, dapat sutradara terbaik. Ini juga bisa dijadikan narasumber. Baik, untuk mengawali ini, ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya, teman-temannya Mas Agus, mungkin juga bisa jadi gurunya. Ini guru saya juga, ini tadi malam sudah 100 harinya, kita doakan sama-sama, yaitu Pak Safari. Ya, Pak Safari ini orang yang sangat dihormati di Bojonegoro, ya teman-teman yang di bidang sastra. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, dapat penghargaan dari Jawa Timur juga sebagai apa Mas? Pegiat teater di Bojonegoro, itu Mas Safari. Jadi memang saya tahu mulai saya kenal sampai dia meninggal terus ngurusi kesenian, itu Mas Safari. Kita Kiai Fatihah, semoga aja beliau nyaman mendapatkan berkah di alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Dadah senantiasa diampuni. Baik, saya ingin coba untuk keguritan sebentar. Gak apa-apa ya? Nanti ini selesai sampai jam berapa Mas Teguh? Ini jam 14.30 kayaknya. Kita sudahi nanti maksimal setengah 5 ya, maksimal itu. Maksimal. Bisa berkurang berarti. Ini tak gurita atau apa yang jelas kalau Jawa. Ini ciptaan teman saya, yaitu Mas Hor Wahono atau Mujito Wahono yang pernah gabungan dengan grup musik Zam-Zam. Itu menciptakan ini dan ini selalu dinyanyikan oleh teman-teman Zam-Zam sebelum menyanyikan lagu Tombo Hati. Ini lagu berita Mas tidak tahu ya, pokoknya coro Jawa lah. Yen wis iman mring ilahi akeh wong kang tumindake brangasan ora mikir akibate laku jujur padha diguyu laku duro padha diudi uripe do tercongkrahan ora mikir akibate mula ngaji kelawan salat utamakno supaya urip bisa udi selamat dunya akhirat. Saya agak banyak biru. Diceritanya macam kok kayaknya senang tangan dong. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sesi yang pertama langsung dari Mas Gampang ya. Kira-kira aku gak niru ya Mas moderator kayak gini. Gak niru ya. Soalnya saya biasa moderatori bupati. Jadi sini agak bebas. Kalau sama bupati saya gini-gini disenggol itu loh sama humas, sama protokol ya. Kalau ini bebas sekali ya. Baik,
Saya kasih waktu sekitar 15 menit, Mas Gampang. Jadi sampean kudu manut moderator kan. Ya. Maksimal 15 menit untuk menyampaikan tag ini. Nanti setelah itu Mas Agus, setelah itu disambung dengan Mas Gusti. Nanti waktunya akan saya atur juga. Memang moderator tugasnya ngatur-ngatur waktu ya. Baik, kasih saja Mas Gampang, monggo silakan. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak C.F. Guri yang berkenan menerbitkan buku antologi guritan saya yang berjudul Mabur Soko Swargo. Terima kasih juga Mas Aryoko yang memprakarsai acara pada siang ini. Terima kasih juga Mas Agus, Mas Heri, juga Mas Fauzi Zamzam. Lupa Zamzamnya, padahal saya sudah sering ke Arab. Terima kasih juga pada Hayaru yang memberikan tempat pada hari ini sehingga acara ini terlaksana. Tak lupa terima kasih pada hadirin semua yang pada hari ini menyempatkan hadir sehingga bisa mengapresiasi antologi guritan Mabur Soko Swargo. Sebenarnya kalau saya berbicara di sini awal, saya harus berbicara apa? Terkait antologi Mabur Soko Swargo yang pada tanggal 21 Oktober 2021 kemarin ini mendapatkan penghargaan atau anugerah Sotasoma sastra daerah terbaik Jawa Timur. Perlu diketahui juga bahwasanya sastra daerah Jawa Timur itu tidak hanya bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Osing. Sastra terutama yang sekarang akan dibedah ini adalah antologi geguritan. Ini bersaing, saya katakan bersaing ya karena itu dilombakan. Ini dengan 13 sastra berbahasa Jawa, 13 sastra berbahasa Jawa, yang paling banyak adalah novel dan antologi cerkak. Terus dari Madura, bahasa Madura 3 buku, dan dari Osing itu 1 buku. Jadi walaupun ini bentuknya adalah geguritan, ini tidak hanya disandingkan dengan geguritan-geguritan yang lain, tapi juga dengan novel, dengan cerkak, dan bahkan dengan 3 bahasa sekaligus. Itu yang terjadi di Balai Bahasa Jawa Timur. Kalau saya boleh mengatakan, saya hanya berbicara proses kreatif saja. Jadi menulis itu nanti masih bisa saya tidak akan juga berbicara tentang proses kreatif, mungkin nanti tidak akan disampaikan oleh Mas Agus sama Mas Heri Abdi Gusti. Saya kira itu cukup Mas ya, saya sampaikan pengantar awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu pertanyaan Pak. Oh, nunggu pertanyaan. Wah, ini berarti nanti teman-teman semuanya yang ke sini permintaannya belum banyak ke dialog ya, ke dialog. Oh, enak nanti. Baik, langsung saja Mas Agus, saya kasih waktu 10 menit Mas. Oke, monggo Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ngantuk karena belum tidur gitu sama. Kalau dikatakan kehadiran saya di sini, duduk di sini untuk membedah bukunya Mas Gampang, Nun Sewu, saya tidak punya cukup pisau untuk membedah itu. Jadi khawatir kok justru malah jadi infeksi. Nah, infeksi terus jadi penyakit, malah mati. Ya. Makanya saya nanti malah
justru lebih akan meneroka tentang proses kreatif. Meneroka apa? Mengeksplorasi. Jadi mengeksplorasi proses kreatifnya Mas Gampang dalam menciptakan karya-karya geguritan puisinya itu. Itu bisa dibaca di tulisan yang sudah saya bagikan. Jadi memang setiap pengarang itu mempunyai proses kreatif. Ya. Pengarang itu tidak terlahir begitu saja. Ini juga masih jadi perdebatan juga. Apakah karya sastra itu hasil karangan atau penulisan dari sebuah kontemplasi atau perenungan? Nah ini silakan nanti ditanya. Apakah Mabur Swargo, Mabur Soko Swargo dari yang dibuat Mas Gampang itu karangan atau perenungan? Nah ini. Sebab kalau karangan, hanya karangan itu biasanya tidak ada isinya apa-apa. Tapi kalau menuliskan sebuah kontemplasi atau sebuah perenungan itu mengalami berbagai macam peristiwa. Nah, dari karya-karya Mas Gampang ini bisa kita lihat bahwa apa yang disajikan Mas Gampang dalam kumpulan geguritan Mabur Soko Swargo ini lebih bercorak spiritual. Jadi spiritual atau terselubung. Artinya pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Gampang itu tidak wantah begitu saja. Tadi sudah sempat diterjemahkan oleh Mas Fauzi. Mabur Soko Swargo, Swargo itu gini nundur, mabur lagi. Nah, Swargo itu apa? Swargo itu kenikmatan. Nah, Mabur Soko Swargo itu apa yang di mana? Nah, ini, jadi ini sebuah semiotika atau simbol yang mungkin perlu digali lebih dalam lagi. Memang terkadang ada sebuah karya sastra yang pembacanya itu kesulitan. Pembacaan itu kesulitan. Ini maksudnya mau opo, arep opo kan gitu. Ya. Tapi saya yakin setiap frase, setiap kalimat, setiap kata yang tercantum dalam sebuah bait-bait puisi tentu mengandung pesan atau mengandung misi-misi tertentu yang tentunya bisa mencerahkan. Terkait proses kreatif itu sendiri, kebetulan saya mengamati. Jadi ini bisa ditiru oleh adik-adik terutama ya. Mas Gampang ini dalam mendorong dirinya untuk selalu berkarya berpuisi, dia itu tidak pernah membuat status Facebook selain puisi. Nah, itu menjadi salah satu motivasi, salah satu metode agar kita bisa membuat puisi dengan baik. Nah, ukuran baik itu sendiri juga relatif. Jadi untuk adik-adik terutama yang Mas Timur serah perlu tak kandani. Timur dan Tuan kan ya perlu tak kandani adik-adik ini loh. Ya. Jadi trial by error itu yang saya sampaikan kemarin. Mencoba dan gagal tidak masalah. Jadi kalau kamu membuat status di Facebook, membuat status di IG, dan kalau bisa puisi, tapi gambarnya sing apik aja itu gambarnya Mas Gampang. Ya, jadi sudah berteman dengan Mas Gampang belum? Belum, coba nanti berteman dengan Mas Gampang. Ikuti bagaimana cara Mas Gampang untuk mengeksplor proses kreatifnya itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita contoh aja. Yang perlu kita contoh dari Mas Gampang agar kita selalu gelisah. Nah, dari puisi-puisi atau gurit-gurit yang disampaikan yang ada di dalam buku ini, seperti yang dibaca Sastro tadi, Joglo itu juga bukan semata-mata menggambarkan tentang joglo sebagai rumah, itu bukan, akan tapi bagaimana Mas Gampang mencoba mengungkap gagasan-gagasan dia, perenungan dia tentang kehidupan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian karya sastra menjadi sebuah nilai untuk melakukan kontemplasi. Jadi karya sastra bukan sebagai sebuah karya karangan, tapi karya yang memang benar-benar melalui proses kontemplasi. Nah, di situ nanti secara serta-merta teknis akan mengikuti. Karena ketika kita merenung tentu kita akan berhadapan pada yang namanya
diksi, pilihan kata apa yang tepat ketika saya ingin menyampaikan ini. Mungkin untuk pemula akan kesulitan sekali ketika menyampaikan semiotika atau simbol-simbol seperti yang disampaikan oleh Mas Gembang seperti ini. Jadi dengan terus melatih diri, terus mencoba bereksplorasi, tentu nanti akan mampu menghasilkan karya yang cukup berbobot juga. Nah, tapi ya perlu juga dipertimbangkan dalam proses pembuatan karya puisi atau kurir yang ini tentu perlu juga, misalnya kalau teman-teman ya itu segmentatifnya, segmennya itu untuk apa dan untuk siapa. Ya, kenapa buku Mabur Saka Swarga ini terpilih menjadi salah satu karya terbaik, karena dia selalu menghadirkan, Mas Gembang mencoba menghadirkan sesuatu yang baru dalam sebuah karya sastra, sesuatu yang sebenarnya tidak diperkirakan oleh orang lain. Misalnya ketika Mas Gembang membayangkan sesuatu, bunyi kriat itu menandakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Kriat cuilan swarga yang dibaca ayat tadi. Terus kemudian ini ada juga tentang bulir Grahono. Nah, Grahono itu apa sih? Grahono itu hanya sebuah proses dari gelap ke terang, misalnya dari terang ke gelap ya, proses dari terang ke gelap. Nah, ini bisa dianalogikan untuk sebuah pengalaman batin kamu. Karena di sini ono katresnan kang kapisahake dening wektu. Jadi rasa cinta yang dipisahkan oleh waktu itu seakan-akan ketika kamu sedang sangat-sangat mencintainya, tiba-tiba harus berpisah, itu seperti gerhana. Nah, ini namanya semiotika atau simbol, atau di dalam bahasa Indonesia metafora namanya. Tapi kan itu Mas Waji, jadi saya tidak sampai 10 menit karena memang seperti yang disampaikan Mas Gembang akan lebih hidup lagi kalau ada proses interaksi, proses interaktif antara audien dengan kami yang ada di sini. Sekali lagi keberadaan saya tidak sebagai pembeda atau pembanding, tapi lebih kepada mencoba melihat Mas Gembang ini sebagai pemicu untuk adik-adik bagaimana mengeksplorasi proses kreatif sehingga nanti bisa menghasilkan karya. Sebab ini selalu saya ingatkan pada teman-teman, manusia itu berbatas waktu, manusia itu pasti mati, tapi dengan karya-karyanya dia akan hidup abadi melebihi waktu itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Sugro. Ya sempat kita catat tadi. Menurut saya garis bawahi apa yang disampaikan Mas Agus. Karyanya Mas Gembang ini renungan apa karang. Dan yang kedua, nilai-nilai spiritual apa ya, yang muncul di karangan ini, di buku ini. Jadi pasti melihat dari ada kata swarga, apalagi mabur dari saka swarga, nilai spiritualnya sangat tinggi. Saya belum baca karyanya semuanya. Ada yang sudah baca? 1 atau 2 keguritan di antara yang hadir? Angkat tangan ada apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang sudah membaca karyanya dari Mas, oh itu sudah ya. Kalau Facebooknya saya sering Mas. Ya. Jadi saya memaklumi kalau di Facebooknya Mas Gembang itu gambarnya perempuan setengah telanjang. Ternyata terbukti putranya pun juga ada yang masih kecil.
Baik, ini berikutnya Mas Heri Abdi Gusti. Monggo langsung aja Mas Heri. Oh ya, sebelumnya nanti setelah ini ada yang mau main musik biar gak garing. Ini ada gitar. Ada ya yang bisa gitar ya. Mas Mintola juga bisa. Nanti satu lagu Mas setelah itu udah mau. Biar suasana. Ini teman saya yang ada di ini baru tahu ini Madura. Ada yang mau nanti mainkan satu musik sama Mas Eko ya kali. Oke Mas ya. Setelah Mas Heri ya. Biar nuansanya beda. Oke. Mas Heri. Oke sama Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wal bayaru. Satu kali dari Mas Gampang, 2 kali dari Mas Agus, dan 3 kalinya saya ini sama-sama tidak membedah karena kata Mas Gampang harus bedah. Jadi dalam hal ini mungkin Mas Aryoko kemarin menunjuk Mas Agus sama saya karena sama-sama bergulatnya tiap hari sama Mas Gampang. Jadi setiap saat kemana-mana sering bersama Mas Gampang. Termasuk proses kreatifnya Mas Gampang kita juga tahu. Bahkan beberapa gurit yang ada di antologi guritan Mabur Saka Swarga ini ditulis Mas Gampang saat bersama saya. Di samping saya kadang perjalanan ke Jogja. Bahkan nama saya juga ada di sini. Satu judul. Jadi memang banyak sekali proses yang dilalui Mas Gampang ini dalam perjalanan ya. Meskipun di dalam penuangannya itu tidak berupa laporan perjalanan seperti hanya wartawan atau jurnalis ya. Tetap akan mempunyai ruh di dalamnya meskipun itu adalah catatan perjalanan yang dilalui oleh Mas Gampang. Jadi dulu waktu ke Jogja nemui kopi di tengah jalan ngopi itu dia jadi puisi, jadi hibrid. Nah di dalam satu genre yang diambil Mas Gampang ini mungkin berbeda dengan yang Besar Bumi ya. Yang Besar Bumi kemarin kita melihat ada beberapa ya dari buku itu isinya yang kita lihat ada dialek Bojonegoro, Bojonegaran. Kemudian yang ini memang lebih ke Mataraman, tetapi tidak dalami bahasanya. Itu pilihan dari Mas Gampang Prawoto. Jadi gelarnya ini Mas ya. Namanya Gampang Prawoto punya gelar Mas. Jadi Mas Gampang Prawoto seperti yang di judul cover itu. Saya lihat bahwa untuk pilihan tembung lan ukara, ya, pilihan diksi, ya, kata dan kalimat yang dipakai di dalam buku Mabur Saka Swarga ini lebih ke bahasa yang mudah dicerna dibanding bahasa-bahasa yang Wilamit, Sanskerta, Sanskrit atau kekawi-kawian Jawa kuno. Bukan berarti Mas Gampang Prawoto tidak menguasai bahasa itu, tetapi memang itu adalah pilihan. Dan sesuai dengan karakter Mas Gampang yang juga saya sebutkan macan panggung gitu. Sering manggung untuk menampilkan geguritan maupun puisi. Itu sangat klop kalau memakai bahasa seperti yang ada di buku. Jadi itu akan lebih komunikatif dan lebih ekspresif di panggung dibanding dengan bahasa-bahasa yang Wilamit yang sebenarnya juga banyak diambil oleh para panggurit ya. Penulis gurit ya. Puisi dalam bahasa Jawa itu namanya panggurit. Kalau kebanyakan panggurit yang menulis secara Wilamit ya bahasa itu memang kebanyakan tidak manggung ya. Nah, ini yang satu fenomena yang kita ambil bahwa Mas Gampang ini dua-duanya diambil, literasinya juga, atraksinya juga. Ini kebalikannya dengan Mas Aryoko yang selama ini sangat intens, aktif sekali di panggung, tapi literasinya memang tidak begitu dibuat ya, bukunya tidak, memang sengaja tidak bikin buku ini Mas Aryoko. Padahal juga banyak sekali buku-bukunya dan puisi-puisinya yang selama ini, tetapi lebih ke panggung. Dan saya dengan Mas Gampang juga beberapa kali mengikuti Mas Aryoko untuk tampil di panggung-panggung selama ini. Dan bahasa geguritan yang di panggung itu memang harus lain dengan kalau murni untuk buku.
Kemudian saya lihat banyak sekali kalau ini idiom yang dipakai itu suasana pedesaan. Makanya saya sebut bahwa geguritan yang ada di Mabur Saka Swarga ini lebih cocok nggowong tani bahasanya. Di situ kita temukan ada sapi, sawah, ladang, ada jangan lumbu, iwak teri, banyak sekali bertebaran di masing-masing judul. Kemudian untuk simboliknya ya, maja yang dipakai oleh Mas Gampang juga banyak sekali ya, setiap saat, setiap membuat geguritan itu selalu ada ini simbolik yang diambil oleh Mas Gampang, dan simbol-simbol itu sangat khas Mas Gampang Prawoto. Termasuk juga Kirata Boso yang tidak umum. Aku nyebutnya orang umum nih, dari Mas Gampang diri soalnya. Enggak apa? Dulu waktu booming telolet ya, ada telolet itu sama Mas Gampang diartikan telo karo boleh menjadi geguritan satu judul. Ya. Telolet, kemudian ada lagi banyak. Ya kalau yang umum kan di bank itu lah bank ya. Apalagi jemah, jenjem neng omah, itu kan tidak umum. Kita tahunya baru setelah baca dari buku Mas Gampang. Jadi banyak sekali beberapa idiom yang bikinan Mas Gampang, tetapi juga mempunyai nilai yang dalam kalau kita membacanya. Kemudian untuk dialek dan ideolek yang dipakai juga ada beberapa, seperti di semua judul saya lihat ada satu kata ming yang dipakai Mas Gampang. Kalau di Mataraman secara umum kan mung. Ini di setiap judul yang saya baca di Mabur Saka Swarga ini Mas Gampang Prawoto memakai ming. Itu mungkin lebih membumi di Bojonegoro aja. Ming, ada lagi kabua itu buah, wong kene biasanya kan buah ada. Kalau di Mataraman literasi bahasa Jawa, sastra Jawa itu memang memakai Mataraman secara umum. Jadi tidak berlaku dialek masing-masing daerah. Meskipun Jawa Timur, Jawa Tengah sama. Termasuk Udayono atau Kalawarti bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa, majalah bahasa Jawa yang terbit di Surabaya pun seperti Panyebar Semangat dan Joyoboyo itu juga memakai kaidah Mataraman, jadi bukan Surabaya, Surabayaan, ya, tetapi memakai bukan rek dan yang lainnya, tetapi tetap memakai kaidah sastra Jawa yang berlaku selama ini baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, yaitu Mataraman. Kemudian untuk yang lain, mungkin yang diambil dari buku ini tadi banyak sekali. Juga simbolik yang saya sampaikan tadi yang kadang juga tidak bisa kita cerna secara langsung, harus dengan pendalaman. Bahkan juga kalau gak kenal Mas Gampang ya raruh karpe. Jadi kalau saya lihat tuh sehari-hari kudune ini kudu turu ya Mas Gampang. Orang turu tapi orang kelon ya, tapi turu. Harus pernah tidur atau ngobrol dengan Mas Gampang agar tahu maksud yang ditulis itu ya, yang ditulis dalam sajak atau di dalam persajakan ya, gurit dalam Mabur Saka Swarga dan atau sebelumnya di Pusar Bumi. Jadi kita sangat mengapresiasi dan selamat, sukses untuk seterusnya ya. Selain yang tahun 2014 itu ya Pusar Bumi, sekarang Mabur Saka Swarga sama-sama meraih penghargaan Sutasoma. Padahal juga 2 kali ini ya Mas ya, dicetak antologi tunggal dari Mas Gampang, dua-duanya mampu meraih penghargaan Sutasoma. Ini adalah prestasi dari Mas Gampang pribadi dan juga Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro SCB yang sudah berusia tua ya, tahun 1982 itu dibentuk, yang sekarang tetap masih diketuai oleh Bapak J.K. Buri. Saya kira itu untuk sebagai pemicu juga pelecut semangat generasi muda Bojonegoro bahwa di Bojonegoro ini kehidupan sastra Jawa sangat bagus.
Dan banyak sekali sastrawan Jawa ya, termasuk sastrawan Indonesia yang berjaya di kancah Jawa Timur maupun nasional. Termasuk banyak berprestasi, Mas Agus Sigro, Mas Aryoko dan sebagainya. Itu juga dikenal dan luas di Nusantara ini. Saya kira itu untuk lebih detailnya nanti kita tanya jawab bersama dan akan menghidupkan suasana ini dan memberikan kontribusi sastra bagi Bojonegoro. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri. Mas Heri sudah mulai bedah ya. Di bukunya sudah mulai dibuka, ada beberapa yang disampaikan tentang dialog atau dialek Bojonegoroan. Kalau nggak salah dialek Bojonegoroan itu yoleh, apa, gonem, itu khas-khas Bojonegoro. Terus ada lagi ceblok, ceblok. Ya, ceblok itu di Jawa Tengah nggak tahu ceblok. Tahunya tibo, jadi jambu ciblok. Itu kan di sana jambunya tibo. Kalau di Bojonegoro jambu kok tibo, tibo bocah. Udah. Nah itu dialek khas daerah. Ada lagi tadi yang sempat saya catat, bukunya Mas Bambang ini menurut Mas Abi itu mudah untuk dipahami. Kenapa? Ya mungkin termasuk pakai dialek-dialek Bojonegoroan yang dan pakai sastra-sastra apa Mas Bocah Jawa sing angel-angel ngono. Itu Kawi ya, bahasa Kawi. Jadi bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Berikutnya yang sudah dibedah lagi adalah nuansa pedesaan. Yang sempat saya tulis ini saran untuk bagi orang yang mau membedah, orang yang mau mengapresiasi sebuah sastra. Ini sarannya Mas Heri tadi adalah mengenal penyairnya, mengenal pengarangnya. Insya Allah kalau kita mengenal pengarangnya akan lebih mudah kita untuk mengapresiasi atau menilai sebuah karya sastra. Itu. Jadi nanti setelah itu ini sudah saya siapkan untuk yang bertanya, ya. Yang pertama nanti saya minta, karena Mas Aryoko ini tadi sudah bolak-balik di atas panggung. Pak Uri juga sudah sambutan. Jadi mestinya pertama untuk Pak Uri yang pertama. Nanti saya minta ada Mas Ses, ya, yang bertanya atau mengapresiasi. Ada lagi teman saya yang dari Madura ini, Mas Budi ya Mas ya, Mas Timur ya, Mas Timur. Jadi Mas Ses, Mas Timur, sama teman saya yang dari Jombang, Mas Eros ya. Nanti 3 orang ini yang akan bertanya lebih awal. Baik, saya persilakan Mas Timur, Mas Eko untuk bisa menyajikan salah satu lagu. Ini ada gitar Mas. Loh, gak tuh. Mas Eko ngomong Mas kok bengak congor Mas. Mas Nathan, Mas Fafan, monggo Mas Fafan. Ini ada gitar juga ini. Nah gak gelem aku dhewe loh, Mbak Rani rasa gitar. Biar rasanya agak beda sambil minum-minum. Yo mikir terus ya. Nggih. Gitu ya, mohon izin Mas Gampang, biar nuansanya agak beda gitu aja. Wes enak ya. Mas Roman, siapa yang nyanyi Mas Roman? Mas Ses loh. Oh Mas Ses. Boleh. Apa Mas Eko? Duet Mas Eko sama Mas Ses. Monggo Mas Eko. Trio Mas Timur ya. Kita kasih tepuk tangan untuk bertiga dulu ya. Oke. Monggo.
Oh, kok sastra Jawa nyanyinya jalur bahasa Indonesia ini? Oh iya. Jangan dulu. Iki ngisi tok ayo. Ngisi ben ora bosen. Nur Asausi. Mana gak tak turuti aku dolan gak disuguhi kopi ya Mas Fauzi. Mas Fauzi itu punya tempat yang Mas Fauzi itu punya tempat yang enak di rumah, nongkrong sambil melihat bunga-bunga, sambil bermain gitar. Lo nyanyi di video diupload ke YouTube ya Mas Fauzi. Donano, enak-enak itu. Aku kan rekomendasikan mesti enak. Wes bagus. Melati dari Jayagiri ya Pak? Oh, sulit orang. Lalu di mataku tatapan nan lembut dan penuh kasih. Kau berikanku kedamaian, hati yang teduh dalam kekapan, dan kau biarkan ku kecil.
Aduh. Kalau ada pertanyaan piknya di sini ya. Ya. Oke, makasih Mas Sis. Nyanyinya modelnya gitu ini, karena nggak terkenal. Baik, langsung saja nanti soalnya maksimal setengah 5 ya. Mas Teguh ya, mohon izin ya. Jadi kira-kira masih cukup lumayan lah, bisa kita happy juga dan sampai kita juga mendengarkan congor. Baik, Bapak sekalian, yang pertama saya langsung nanti berdiri saya kasih mic aja nih Mas. Pertama Mas Timur, monggo saya kasih masuk ke sini aja, monggo Mas Timur. Nanya dari sini nggak apa-apa ya? Fotonya agak jelas. Maju. Fotonya agak jelas. Gimana di sini? Ya, itu nggak apa-apa. Desak. Oh, gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Kang Mas saya, Mas Gambang Prawoto. Apa namanya? Bahwa buku puisinya terpilih sebagai masuk dalam menang di sayembara Badan